Tolong pahami teori ini ya, supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, nggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wafis samai, dan di langit itu, rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Ya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rezeki kita pasti diberikan. Allah sudah janji. Yang satu mengatakan tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukumnya nggak begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ, Pak Abu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang intikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang intikaf diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini dia berkata, hal min akhir, ada yang lain nggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar. Agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Wah, di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya. Kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu a'lam, cicak. Masya Allah.
Cicak, tahu cicak? Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Silahkan tuh. Masya Allah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Prit, rizkinya datang sendiri 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Thayyib itu dalam bahasa Arab, itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana thayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Kan ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Dia cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia nggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya.
Di Anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya. Gerakan sedikit, rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah. Kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silahkan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya kami buat kaya. Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari tanpa iman, hati-hati, ini penting sekali ya. Saking pentingnya mic bisa mati nih. Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Thayyib, halalan, thayyibah. Ya. Thayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal. Jama'nya thayyibat. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Dia kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500.000 per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih Pak buahnya, sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh, Pak. Bu. Utuh, dibawa pulang $50. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu ya. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan? Pas butuh ada gitu ya, pas perlu datang gitu, itu kan yang nyaman gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang nggak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat nggak mikir, saking banyaknya. Kamu nggak usah mikir deh, biar nggak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh, ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi, gitu kan? Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana? 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500.000 berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan. Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai hari ini? Baju yang kita kenakan. Pernah dicek nggak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala?
berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang-kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru, gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai sholat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, engkau yang Maha tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, engkau Maha tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan engkau tahu, Maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah, engkau Maha tahu. Kemana engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Ya, cobalah gitu kan. Mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, yang terakhir bagian nomor 1, Mas. Ya, karena baru 1 ini yang kita bahas. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga, belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Ya. Yang pertama disebut nas. Yang kedua disebut amanu. Yang ketiga langsung di Quran surah ke-7, ayat 96. Tadi rizki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan. Ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka. Dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah, plus tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya, salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Haji bekalnya takwa, Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, tahajud bagian dari takwa, infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali nikmat aja. Di mana ada kegelisahan juga enak, Pak.